Halo teman-teman, selamat datang di kelas Golang dan juga Redis ya, di mana di sini kita akan studi kasus ya, implementasi untuk JWT Session atau JSON Web Token ya. Jadi JWT singkatan dari JSON Web Token. Jadi di sini kita akan studi kasus ya, praktek project ya, real, itu menggunakan Golang dan juga Redis. Oke, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan, saat ini kerja sebagai technical architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Nah, saya juga sudah kerja ya lebih dari 15 tahun, dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya juga biasa menyempatkan diri berbagi konten soal programming di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Oke, kalau teman-teman ingin diskusi dengan saya, teman-teman bisa kontak saya lewat Telegram, atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now ya. Ada di LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, Telegram channel, ada juga di TikTok. Atau misalnya dari perusahaan teman-teman butuh konsultasi, teman-teman juga bisa email ke email pribadi saya. Oke, untuk materi ini, ya, ini bukanlah materi Golang dasar ya, jadi pastikan teman-teman sudah mengerti dulu ya, atau sudah mempelajari kelas-kelas saya sebelumnya. Jadi di sini kita hanya akan fokus ke studi kasus. Jadi di sini pastikan teman-teman sudah mengikuti kelas Golang ya, lalu kelas MySQL juga, karena kita akan menggunakan database-nya MySQL, lalu pastikan juga kelas Redis teman-teman sudah ambil ya, karena di sini kita tidak akan bahas Redis dari awal lagi, dan pastikan ya kalau bisa teman-teman sudah mengerti tentang K6 ya, karena di sini kita akan melakukan performance testing itu menggunakan K6 ya. Nah, jadi ini adalah 4 kelas yang kalau bisa teman-teman ambil dulu ya, atau teman-teman pelajari dulu sebelum mengikuti kelas ini. Oke, kalau misalnya teman-teman sudah ya menyelesaikan 4 kelas ini, berarti kita bisa mulai masuk ke materi. Sekarang kita bahas requirement-nya terlebih dahulu ya. Jadi kebutuhan apa sih yang akan kita buat di aplikasi ini? Oke. Jadi ini requirement-nya sederhana ya, tidak terlalu kompleks ya, karena kita akan fokus implementasi JWT token ya, session. Nah, kita akan membuat API ya, yang nanti menggunakan token untuk memvalidasi request dari user. Jadi setiap request yang masuk ke aplikasi ya, ke API yang kita buat, itu dia harus mengirimkan data tokennya ya dari si usernya. Jadi ini sebagai identifikasi ya kalau data ini benar dari user. Jadi tokennya memang harus terdeteksi ini token milik user siapa. Nah, kita akan bagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama, nanti tokennya akan disimpan di database terlebih dahulu. Jadi defaultnya tokennya kita akan simpan di database dan kita akan cek ya nanti ya. Berapa sih performanya kalau kita implementasi token manajemennya itu menggunakan database. Jadi artinya setiap request masuk, itu tokennya kita akan cek di database. Nah, selanjutnya nanti setelah tahapan pertama ini kita buat, kita juga akan melakukan performance test ya, untuk melihat berapa sih performa dari token manajemen kalau menggunakan database. Nah, yang kedua ya, itu tokennya nanti akan kita ubah ya, dari yang tadinya kita simpan di database, kita akan ubah dalam bentuk JWT. Nah, sehingga nanti tokennya tidak wajib disimpan di database. Jadi artinya nanti kita akan buat token manajemennya itu menggunakan JWT. Jadi untuk verifikasinya, untuk pembuatannya itu kita akan buat menggunakan JWT. Nah, sama juga nanti kita akan lakukan performance test ya. Setelah tahap 2 ini kita lakukan. Untuk membandingkan nanti dengan tahap pertama itu apakah ada improvement atau bahkan malah penurunan performa ya. Jadi kita harus punya hasil dari performance-nya. Nah, tahap ketiga ya yang terakhir, itu token JWT-nya yang sudah kita buat di tahap kedua ya, kita akan coba simpan di Redis ya, agar tidak perlu lagi validasi di tiap request-nya secara manual misalnya menggunakan JWT. Atau masih bisa ya divalidasi menggunakan JWT, tapi tetap kita akan simpan di Redis misalnya. Nah, masalahnya kenapa harus kita simpan di Redis? Nanti saya jelaskan di bagian ketiga. Nah, nanti ketiga-tiganya kita akan lakukan performance test, dan kita akan bandingkan hasil dari ketiga ini. Jadi teman-teman bisa punya gambaran kalau teman-teman implementasi tahap pertama seperti apa hasilnya ya, performanya, tahap kedua juga kayak gimana, dan tahap ketiga juga seperti apa. Nah, jadi ini adalah requirement yang akan kita implementasikan di studi kasus ini. Jadi tidak terlalu banyak ya sebenarnya, tapi ini lumayan menantang karena kita harus pastikan performanya tetap baik ya setiap tahapan. Oke, sekarang kita akan setup project terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman tidak perlu setup project dari awal. Kita akan lanjutkan project yang sudah saya setup ya. Nah, teman-teman juga bisa
lanjutkan project teman-teman kalau mau ya, seperti yang pernah kita praktekkan di Golang ya. Di sana kita pernah bikin project RESTful API. Nah, teman-teman bisa lanjutkan yang itu ya, harusnya sama aja. Atau teman-teman bisa gunakan yang sudah saya setup. Nah, di sini ya teman-teman bisa clone project-nya. Ini isinya adalah API untuk data kontak manajemen ya. Sebenarnya sederhana, semua API via token dan tokennya kita pakai database. Jadi ini arsitekturnya ya. Dan sebenarnya nggak terlalu ribet ya, karena semuanya itu sudah menggunakan library yang pernah kita bahas di kelas Golang ya. Nah, jadi ini kita akan clone project-nya ya. Teman-teman bisa clone project-nya atau teman-teman bisa download project-nya. Saya akan coba clone project-nya. Oke, saya akan pindahkan dulu Golang Clean Architecture menjadi belajar Golang Redis JWT Session. Oke. Nah, sekarang kita akan install dulu dependensinya. Gomod. Sebenarnya sih udah saya install ya. Nah, tapi kalau teman-teman belum install, coba go get dulu atau gomod ID gitu ya untuk memastikan semua library-nya sudah ada. Oke, kita akan coba buka menggunakan text editor. Saya akan menggunakan Golang. Kalau teman-teman mau menggunakan Visual Studio Code atau Cursor atau Windsurf, teman-teman silakan buka project-nya. Oke. Jadi kita akan setup terlebih dahulu ya. Saya akan coba buka dulu project-nya ini. Saya akan coba perbesar dulu project-nya. Oke, kita lihat di sini ya. Di readme-nya itu sudah dijelaskan ya, bagian mana ya. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan ada delivery, ada use case, ada repository dan lain-lain. Jadi simpelnya kalau kita buka di sini, ini ada bagian CMD ya, comment. Ini ada 2, web dan juga worker ya. Kita tidak perlu bahas worker karena ini adalah worker untuk Kafka ya. Nah, kita nggak pakai ini, kita pakainya yang web. Jadi kita jalankan yang web ini. Jadi di sini nanti dia akan bikin konfigurasi ya menggunakan Python. Lalu ini lognya, ini database-nya, ini validation-nya, ini Fiber web framework-nya, dan ini Kafka-nya. Ini sebenarnya kita bisa hiraukan ya, karena kita nggak butuh ini. Oke, jadi di sini ya, di bagian Bootstrap ya, di sini. Nah, ini untuk menjahit semuanya. Jadi di bagian Bootstrap, kalau teman-teman perhatikan, nah, dia bikin repository di sini ya, lalu dia bikin producer ini buat Kafka, ini hiraukan aja, kita nggak pakai ini. Lalu ini use case, atau di kelas Golang saya sempat bahas ini adalah service ya, jadi sama aja. Ini use case, lalu di sini adalah controllernya ya, yang kita setup, dan ini adalah middleware-nya ya. Dan ini setting untuk routernya. Kalau kita perhatikan di bagian setup, itu ada router ya. Nah, ini ada guest router atau public router ya. Dan ini ada authentication router. Nah, ini API-API-nya. Jadi simple sebenarnya ya. Jadi kita tinggal, kalau teman-teman mau menambah controller, itu tinggal masuk ke bagian controller. Mau menambah service, kita tinggal bikin use case. Mau menambah repository, kita tambah di bagian repository. Oke. Nah, kita akan setup database-nya terlebih dahulu ya. Nah, kita akan coba lihat di bagian readme, ini sudah jelas. Nah, ini cara bikin migration. Nah, ini cara running migration-nya. Oke, di sini berarti kita perlu setup database terlebih dahulu. Di sini contohnya Golang Clean Architecture, saya akan ganti jadi belajar _ Golang Redis JWT Session. Ini saya akan copy, kita akan buka MySQL-nya. Create database, lalu use. Nah, ini masih kosong ya. Nah, kita akan running database migration-nya terlebih dahulu. Oke, semua konfigurasinya itu ada di file namanya config.json ya di sini. Nah, ini teman-teman tinggal ubah di sini nama database-nya. Username password-nya silakan diubah ya. Nah, kalau sudah, kita akan running migration-nya. Nah, cara running migration-nya di sini sudah diberitahu ya. Nah, ini caranya seperti ini, migrate, database, dan lain-lain. Ini saya akan copy semuanya ya. Nah, saya akan buka terminal di sini. Kita coba execute. Nah, lihat dibuatkan 3 tabel. Kalau kita cek di sini, show tables. Nah, sudah ada ya, berarti kita sudah selesai running migration-nya.
Oke, untuk memastikan apakah sudah jalan dengan baik, saya akan running unit test-nya di sini. Nah, di sini saya akan coba running ya unit test-nya. Saya akan paste di sini. Kita cek, pastikan semuanya sukses. Kita tunggu. Oke, agak sedikit lama. Nah, jalan. Oke, pas ya, berarti tidak ada yang error. Nah, kalau teman-teman mau menjalankan, kita bisa gunakan ini, run web server ya. Jadi kita gunakan perintah ini untuk running, kita coba running. Nah, kalau teman-teman keluar error seperti ini biarin aja karena ini adalah dia mencoba connect ke Kafka. Nah, karena di sini kita tidak butuh Kafka ya, jadi biarin aja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia sudah running di portnya 3000. Nah, berarti ini sudah bisa ya. Nah, saya akan coba bikin file HTTP di sini untuk mengetes ya. tes.http ya. Teman-teman silakan pakai Postman juga boleh. Ini kita gunakan post misalnya http localhost 3000. Kita coba running. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dapat unauthorized ya. Karena belum, saya coba API users ya. Untuk registrasi data usernya, name contohnya Eko. Pakainya ID di sini Eko. Lalu passwordnya Eko misalnya ya. Nah, saya coba login. Nah, sukses ya. Berarti saya sudah berhasil. Saya coba buka di sini, select bintang from users. Nah, udah dapat ya. Di sini ada Eko. Nah, kalau ini bawaan dari unit testnya. Nah, ini udah selesai. Berarti kita sudah sukses setup project-nya. Oke, sekarang kita akan buat API terlebih dahulu ya. Jadi API yang akan kita buat itu sederhana. Jadi hanya hello plus name-nya. Nah, cuma data name-nya itu kita ambil dari token ya. Jadi token yang kita kirim nanti ke API, itu nanti data tokennya kita ambil ke database. Nah, selanjutnya kita akan balikan ya hello plus namanya siapa. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya teman-teman tidak perlu lakukan secara manual ya, karena sudah di-handle di sini. Jadi kalau teman-teman perhatikan di bagian internal di sini, lalu kita buka yang bagian delivery HTTP, contohnya adalah kontak controller misalnya ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ya. Nah, di sini kita bisa dapetin authentication di sini, ini middleware get user dari konteks di sini. Jadi ini sebenarnya sudah di-handle ya oleh si middleware-nya. Nah, kalau kita lihat ke bagian middleware, di sini ada out middleware. Nah, di out middleware ini sudah jelas. Jadi kalau ada request masuk, contohnya di sini, maka request-nya gitu ya akan diambil ya authorization-nya ya. Nah, di header authorization, nanti setelah itu akan di-verify ya, diverifikasi apakah user ini, token ini ada atau enggak, menggunakan verify. User case verify. Di verify ini sebenarnya simple. Dia cuma ngecek ke database apakah ada ya user dengan token ini. Nah, seperti itu. Kalau ada, dibalikin. Kalau nggak ada, ya dibalikin nggak ada. Jadi sesimpel kayak gitu doang. Nah, jadi ini sebenarnya sudah di-handle ya dari si aplikasinya. Jadi ini sudah dapat. Nah, jadi kita nggak perlu implementasi ini lagi. Karena ini memang sudah setiap request itu pasti akan ngeverifikasi, ngecek ke database. Jadi kita hanya fokus sekarang bikin ini baru ya, controller baru. Jadi saya bikin di sini Go file namanya adalah hello controller misalnya ya. Nah, kita akan buat di sini ya, bikin type namanya hello controller di sini. Nah, di sini kita akan coba copy bagian ini ya. Kita butuh log misalnya ya. Atau teman-teman sebenarnya sih nggak butuh apa-apa ya. Kita tinggal bisa langsung balikin aja gitu ya. Jadi di sini kalau teman-teman kita nggak butuh apa-apa deh ya. Kita langsung aja bikin function di sini adalah hello controller. Nah, ini misalnya say hello ya. Nah, seperti ini. Ini oke. Nah, ini balikannya kita bisa lihat di sini ya. Ini balikannya error ya. Nah, karena ini bawaan dari Fiber, tapi parameternya harus ini. Fiber context. Nah, seperti ini. Jadi ini saya akan copy.
Ini pindahin, nah seperti ini ya. Oke, nah selanjutnya di sini kita dapetin out-nya ya, itu middleware get user text seperti ini. Nah, jadi dari out ini teman-teman bisa dapetin ID si usernya siapa. Nah, ini teman-teman tinggal balikin aja contohnya ya. Nah, kita mau balikinnya pakai apa? Contohnya di sini kan bentuknya JSON ya. Nah, seperti ini. JSON. Nah, kalau teman-teman mau dalam bentuk JSON lagi, silakan aja ya. Nah, kalau teman-teman mau bentuk teks juga, silakan. Ya, di sini tinggal ctx misalnya send. Nah, saya pengennya langsung string aja misalnya ya. Jadi kita akan bikin byte misalnya di sini hello plus out ID. Nah, misalnya seperti ini. Ini return, sorry ya, return. Nah, seperti ini. Jadi simpel aja, jadi hello, out, ID-nya siapa? ID ini adalah user ID-nya ya, jadi contohnya di sini user ID-nya adalah echo. Nah, jadi nggak terlalu aneh. Oke, selanjutnya saya akan bikin sebuah function untuk bikin new hello controller. Nah, ini balikannya adalah pointer hello controller seperti ini. Jadi simple. Oke, berarti sekarang kita akan tambahkan di bagian routing ya, untuk menambahkan ke hello API ini. Nah, di sini jadi saya akan tambahkan dulu di route config-nya. Di sini adalah hello controller ya. Seperti ini. Nah, lalu saya akan ditambahkan setup authentication route-nya ya. Jadi kita akan pakai middleware out. Oh, di sini saya akan tambahkan c.app. Nanti kita pakainya get API hello misalnya ya. Ini pakai yang hello controller say hello. Nah, seperti ini. Oke ya, udah ya. Nah, sekarang kita tinggal lihat di bagian app ya. Nah, di sini. Nah, di sini kita berarti tambahkan di sini hello controller-nya ya, itu adalah hello controller. Nah, kita akan buat dulu nih hello controller-nya di sini. Hello controller tinggal http new hello controller. Udah. Jadi simple ya. Nggak ada yang terlalu kompleks. Oke. Kita akan coba running ulang aplikasinya ya. Di sini saya akan stop dulu, Ctrl C. Saya akan coba running ulang lagi. Oke, sudah jalan. Kita akan tes lagi ya menggunakan HTTP di sini. Ini kita udah registrasi ya tadi ya. Oke, saya akan coba post lagi HTTP localhost. Nah, kita akan slash API users login. Di sini ID-nya adalah echo dan password-nya juga echo kebetulan ya. Oke, kita coba login. Nah, dapat ya, ini data tokennya. Berarti sekarang kita tinggal get http localhost API hello ya. Nah, ini kita kirim authorization-nya adalah token ini. Running. Nah, keluar ya hello echo. Saya coba running berkali-kali ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya akan cek lognya. Nah, kalau teman perhatikan, dia selalu query ke database. Ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi artinya setiap request masuk, itu dia akan query ke database. Nah, jadi arsitektur pertama yang kita buat, ya kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi kalau ini adalah aplikasi kita, misalnya ya, kita akan gambarkan, ini aplikasi kita. Nah, ini request yang masuk misalnya. Itu berarti kan dia akan mengirimkan data token di header-nya ya. Nah, lalu kalau dia request-nya masuk ke aplikasi ya, lalu berarti tokennya kan akan dibawa ya ke sini. Nah, untuk memverifikasi tokennya, berarti yang kita lakukan adalah kita akan query ke database, yaitu MySQL. Jadi kita ngecek dulu ke database ya untuk verifikasi apakah token ini ada di database atau enggak. Nah, kalau misalnya ada, dikembalikan ya. Jadi ini hasilnya, data hasilnya ya. Nah, seperti itu. Jadi dari token ini kita balikin hasilnya, baru setelah oke, diproses ke yang tadi logiknya ya. Logik yang logik aplikasinya. Jadi apapun itu nanti baru di handle di logik ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Artinya kalau di sini ada 1.000 ya RPS request per second, maka kita akan query ke MySQL juga 1.000 RPS ya. Ini hanya untuk mengecek tokennya aja.
Jadi kalau di sini nanti ada 100.000 request ya, maka ini juga sama. Dia akan kirim 100.000 request per second ya untuk masuk ke database MySQL-nya. Artinya kita benar-benar terbebani nih si database-nya. Setiap request karena harus kita cek terus token. Nah, jadi seperti ini. Jadi pertanyaannya apakah ada alternatif lain? Salah satunya adalah menggunakan JWT. Nah, tapi sebelumnya kita akan lakukan performance test terlebih dahulu untuk solusi kita yang pertama. Ini adalah solusi yang paling sederhana ya, karena kita sudah punya data tokennya di database. Jadi teman-teman nanti tinggal ini aja, tinggal pakai solusi yang sederhana. Kalau nanti misalnya udah lumayan lemot, baru kita akan coba solusi yang kedua misalnya menggunakan JWT. Nah, jadi kita sudah ya implementasi solusi pertama. Next-nya kita akan coba lakukan performance test ya. Hasilnya seperti apa dari solusi yang pertama ini. Oke, sekarang kita akan lakukan performance test yang pertama ya. Nah, di sini saya akan buat performance testnya itu menggunakan Cloudy ya. Teman-teman bisa menggunakan Cloudy atau misalnya menggunakan ChatGPT atau Gemini gitu ya, itu bebas ya. Nah, di sini kita akan minta Cloudy ini untuk bikin K6 ya, K6 script ya untuk melakukan performance test. Jadi kita minta buatkan script K6 ya untuk performance test. Nah, kita beri dulu API-nya apa ya. Nah, ini adalah API-nya. Saya akan copy. Nah, ini ya. Nah, gunakan skenario. Nah, jadi 10 detik pertama saya pengen dia ada di 50 virtual user. Ya. Lalu misalnya 50 detik berikutnya itu pengen ke 100 virtual user. Lalu setelah itu 10 detik selanjutnya itu stop ya. Jadi artinya ke 0 virtual user. Jadi kita minta seperti ini. Lalu misalnya pastikan ininya ya. Respon time di bawah 100 millisecond ya. Nah, seperti ini. Jadi nggak boleh ada yang di atas misalnya 100 millisecond. Oke, kita akan cek ya. Oh ya. Dan pastikan error rate-nya 0%. Jadi tidak ada yang error. Nah, kita akan coba buatkan. Oke, kita akan review dulu ya sebelum kita gunakan. Kita lihat di sini duration-nya 10 second ya, targetnya 50 ya, udah benar. 50 second 100, 10 second 0. Oh, di sini HTTP request duration-nya itu yang persentil 95-nya harus di bawah 100 millisecond, udah oke. Error rate-nya ya harus kurang dari 1% ya, berarti sekitar 0% ya, udah benar. Request field-nya juga sama. Oke, sepertinya udah oke ya. Kita akan copy. Oh ya, di bawah ini ada slip nih. Nah, nanti kita hapus ya yang slipnya ya. Kita pengen nggak mau ada slip, pokoknya tembak terus saja. Saya akan salin. Oke, saya akan buat di bagian paling luar di sini. Filenya adalah script.js. Saya akan paste. Nah, di bagian slipnya ini kita akan tutup ya. Jadi kita nggak mau ada slip. Oke, selesai ya. Kita tes lagi sekali lagi deh. Saya coba cek. Nah, keluar ya hello echo. Oke, kita akan coba buka terminal lagi. Saya buka terminal baru ya. Nah, jadi kita akan coba jalankan K6 run script.js. Oke, kita cek ya hasilnya berapa. Kalau teman-teman perhatikan, nah di sini ada error nih ya. Kita cek. Nah, lihat muncul ya semuanya melakukan query. Tapi kita cek aja nih, ada errornya berapa banyak. Oh, ini errornya karena duration-nya ya lebih dari 100 millisecond. Nggak apa-apa. Jadi kita tahu nih, pakai database itu ada beberapa API yang duration-nya itu di atas 100 millisecond. Ini sebenarnya statusnya sudah tetap oke ya, 200 ya. Tapi dia ada duration-nya nih di atas 100 millisecond. Artinya lemot ya di atas 100 millisecond. Ya walaupun nggak bisa dibilang lemot sih sebenarnya. Masih tetap bagus ya. Cuma ya anggap aja kita pengennya harus di bawah 100 millisecond. Nah, nanti kita cek aja. Kita lihat aja compare dengan yang lain ya. Kalau ternyata yang lain juga tetap sama, nanti di tahap ketiga dan tahap keempat ya. Ya paling kita bisa coba naikin ya ke 200 millisecond misalnya. Seperti itu.
Oke, sampai 540.000. Nah, kita cek di sini. Nah, ini. Respon time-nya ya, itu ada sekitar 675 request yang di atas 100 millisecond ya. Ya dikit sih sebenarnya dibanding ini ya 540.000 ya. Ini juga masih dikit lah. Jadi tapi kalau overall nggak ada yang error ya, cek ininya. Cek succeed-nya, ini sukses semua. Kalau teman-teman melihat ya. Error rate-nya di sini 0%, berarti nggak ada yang error ya. Sebenarnya responnya tetap 200, cuma respon time-nya ada yang di atas 100 millisecond. Oke, nggak apa-apa. Berarti kita udah dapat ini ya. Oke, kita akan coba copy, kita minta buatkan report-nya. Nah, cuma ini banyak banget ininya ya. Oh, banyak banget nih. Kalau saya copy kayaknya nggak muat nih. Kita coba cek dulu deh ke atas. Coba cek. Oke, kita coba kopinya sampai sini aja. Coba saya copy ya. Buat ini adalah hasil performance test-nya, buatkan laporannya. Oke, kita lihat di sini metriknya ya. Respon time-nya di bawah 100 millisecond, ya hasilnya itu 22 millisecond. Jadi rata-rata sebenarnya 95 persentilnya masih tetap ya 22 millisecond. Jadi pas. Error rate-nya 0 ya, HTTP request failed-nya 0, cuma memang ada beberapa yang di atas 100 millisecond aja yang tadi ya. Masih dikit, nah ini nih. Ya. Jadi ada 675 request melebihi 100 millisecond, ya itu masih dikit lah dibandingkan hasilnya ya 500.000 request. Nah, jadi oke. Jadi kita udah dapat nih ya hasilnya. Nanti kita akan coba di sini tadi disebutin nggak ya total request-nya? Nah, ini ada ya. 540.000. Nah, nanti kita akan coba bandingkan dengan ini ya, dengan kalau kita sudah implementasi JWT dan kita pengen lihat ya perbandingannya dengan hasil yang pertama ini. Tapi pertama ini juga hasilnya lumayan impresif ya, dia 500.000 request ya dalam waktu 70 detik. Oke, sekarang kita akan implementasikan JWT-nya ya. Nah, tapi sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu apa itu JWT. Nah, ini buat teman-teman yang misalnya sudah mengerti, mungkin teman-teman bisa skip ya, tapi kalau yang belum mengerti, kita jelaskan lagi ya. Oke, jadi ini adalah JWT. Jadi JWT itu singkatan dari JSON Web Token ya. Nah, ini JWT. Nah, di sini kalau teman-teman ingin belajar, teman-teman bisa buka di bagian introduction di sini ya. Jadi di sini ada ya. Nah, seperti ini. Oke, tapi sebelumnya ya, sebelum kita bahas yang materi di sini, kita akan bahas dulu pakai gambaran ya. Pertanyaannya kenapa butuh JWT? Nah, jadi kita tadi tahu ya, yang tahap pertama itu setiap request, kalau ada 100.000 request per second, itu otomatis dia harus hit ke database. Jadi ini akan jadi beban berat buat database-nya. Karena setiap request, walaupun logiknya mungkin di sini tidak query ke database, kayak tadi cuma say hello doang ya, kita harus tetap query ke database. Jadi ini bakal ngebebanin si database-nya. Apalagi nanti kalau aplikasi kita udah lumayan banyak traffic-nya, udah mulai kompleks lagi gitu ya, bisnis logiknya itu sangat membebani. Nah, salah satu yang banyak digunakan ya, solusi yang lain adalah implementasi JWT. Nah, implementasi JWT itu bisa digunakan untuk memverifikasi token itu benar milik si user ya, dan kita yang buat tokennya. Jadi bukan token yang dibuat oleh contohnya hacker misalnya seperti itu. Oke, gimana cara kerjanya? Oke, jadi mirip aja sebenarnya. Jadi nanti itu akan ada yang namanya token ya. Kita bilang di sini adalah JWT token ya. Nah, nanti sama dia dikirim tiap request sama ya, mirip. Nah, tapi di sini nanti JWT tokennya. Nah, pertanyaannya gimana cara verifikasi JWT token ini tanpa harus connect ke database. Nah, nanti ya kita punya yang namanya secret key. Nah, ini adalah ya anggap aja seperti ini ya,
data kunci rahasia ya. Nah, ini nggak boleh ada orang yang tahu kecuali si aplikasinya sendiri. Nah, untuk apa? Untuk memverifikasi nanti si JWT token ini. Jadi nanti kalau ini kan kita query-nya ke database ya untuk mengecek apakah ada datanya atau enggak ya tokennya. Kalau ini tidak seperti itu. Kalau ini berarti kita menggunakan secret key untuk melakukan verifikasi ya, alias verify. Jadi memverifikasi. Nah, kalau ternyata JWT token itu kita verifikasi menggunakan secret key ini dengan algoritma nanti yang kita gunakan gitu ya. Terus kita bilang bahwa ini tidak valid, maka otomatis kita reject ya. Kita bilang ini tidak valid ya. Nah, atau ada orang yang mencoba misalnya tiba-tiba dia bikin JWT token tiruan ya. JWT token tiruan gitu ya. Nah, selama dia tidak tahu secret key-nya, maka dia tidak akan pernah bisa membuat token JWT. Jadi kalau dia bikin, habis itu dia coba kirim ke sini, otomatis ketika kita verifikasi menggunakan secret key, ini dianggapnya tidak valid. Jadi otomatis kita akan reject request ini. Jadi request ini kita akan reject. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya ini tokennya memang benar, kita yang buat ya, dan JWT tokennya valid ya, ini walaupun ketika login nanti dibuatkan tokennya, itu kalau dimodifikasi pun tidak bisa. Ya. Kenapa tidak bisa nanti kita jelasin ya. Jadi intinya tidak bisa dimodifikasi lagi. Karena kalau kita mau memodifikasi tokennya ya, itu kita harus tahu secret key-nya untuk mengubah istilahnya itu adalah signature-nya. Nah, kalau misalnya di sini sudah valid, barulah nanti request-nya bisa mengeksekusi si business logic-nya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini bedanya kalau kita menggunakan JWT dan menggunakan database. Jadi secara teori kita tidak perlu lagi menggunakan database ya. Jadi tidak akan membebani si database-nya. Nah, kenapa? Karena kita tidak perlu query terus-terusan ke database setiap request-nya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi makanya dari itu banyak orang yang menggunakan JWT ya. Salah satunya ini ya, biar tidak kebanyakan tektokan atau chatty interaksi dengan si database-nya. Oke, sekarang kita bahas gimana sih format JWT token itu. Oke, jadi kita tahu ya, kapan JWT token itu digunakan, banyak orang menggunakan untuk authorization yang tadi contohnya. Jadi kan udah login ya, login itu kan authentication. Nah, untuk mengecek ya user ini punya akses atau enggak dan siapa user ini, itu kita bilang authorization. Yang kayak tadi ya, jadi token dikirim dari token itu ini punya siapa sih, boleh akses atau enggak, nah itu kita bilang adalah authorization. Jadi banyak yang menggunakan JWT token ini ya untuk proses authorization. Jadi token yang tadi yang sebelumnya kita buat itu kita ganti jadi JWT token. Atau pertukaran informasi juga banyak digunakan. Tapi di sini kita fokusnya berarti untuk authorization. Oke. Sekarang pertanyaannya, struktur JWT token itu seperti apa sih? Nah, sebenarnya sih JWT token itu sebenarnya kayak string biasa aja ya. Tapi dia dibagi jadi 3 data. Data bagian pertama itu adalah header ya. Data yang kedua adalah payload, data yang ketiga adalah signature. Nah, nanti dia akan digabung ya antara header, payload, dan juga signature itu dalam satu data seperti ini, data string. Dan ini dipisahkan menggunakan titik. Nah, makanya kalau kita lihat misalnya di website JWT ya, kita lihat di website JWT, nah ini ada contohnya. Ini contohnya yang hijau, ini adalah header. Yang putih ini adalah payload atau datanya. Dan yang biru ini ya, sampai sini, ini adalah signature-nya. Nah, seperti itu. Oke, kita bahas nih ya. Jadi yang pertama bagian header-nya dulu. Nah, header itu ya, itu isinya adalah contohnya seperti ini. Ya. Jadi dia bentuknya JSON ya. Nah, tapi dia ada penentuan algoritma. Jadi ini algoritma yang digunakannya apa? Contohnya di sini HMAC 256. Lalu tipenya apa? Ya udah pasti tipenya adalah JWT misalnya ya. Nah, di sini algoritma yang ditentukan. Berarti nanti ya, ketika kita terima atau kita buat ini, kita harus menggunakan algoritmanya adalah HMAC 256. Ada banyak algoritma yang didukung ya. Nah, tapi teman-teman bisa nanti buka atau cek library yang teman-teman gunakan, dicek ya algoritma apa yang didukung. Jadi jangan sampai menggunakan algoritma yang tidak didukung. Contoh banyak orang menggunakan yang HMAC 256. Nah, ini nanti ya JSON-nya akan di-encode menjadi base64. Jadi dia akan di-encode menjadi base64 dan hasilnya dia jadi yang di bagian XXX ini. Nah, contohnya yang di awal di sini, ini adalah header-nya. Lalu dia encode menggunakan base64, hasilnya adalah ini.
Nah, seperti ini. Jadi ini kalau teman-teman coba decode lagi, itu hasilnya seperti ini. Nah, jadi ini bukan enkripsi ya, ini adalah decode ya. Sorry, encode. Encode berarti bisa didecode. Jadi hati-hati teman-teman jangan memasukkan data sensitif di dalam JWT token. Misalnya teman-teman masukin password itu jangan. Kenapa? Karena datanya bisa didecode. Jadi kalau teman-teman nyari contohnya base64 decoder, teman-teman tinggal masukin aja ini datanya ke sana, maka hasilnya akan jadi JSON seperti ini. Nah, termasuk yang bagian selanjutnya ya, yaitu adalah payload. Nah, kalau payload itu isinya custom ya. Sebenarnya sih sudah ada standar yang contohnya registered claim atau public claim atau private claim dan lain-lain. Tapi ini kalau teman-teman mau masukin format JSON suka-suka kita, itu bebas. Yang penting contohnya di sini ada seperti ini. Jadi dia bentuknya JSON, teman-teman bisa masukin apapun itu. Contohnya di sini ada sub, ada name, ada admin. Kita masukin user ID, username, email, phone, dan lain-lain. Yang jangan itu adalah yang rahasia, contohnya password, ya itu jangan. Nah nanti ini juga sama, dia akan di base 64 di encode. Nah ini contohnya. Jadi yang ini contohnya kita masukkan seperti ini ya, ini data payloadnya, dan ketika di base 64 hasilnya jadi yang warna putih yang di sini. Nah ya, jadi seperti ini. Oke, dan bagian terakhir yang ketiga itu adalah signature. Nah ini yang memastikan bahwa orang tidak bisa memodifikasi data JWT token kita. Nah signature isinya itu adalah HMAC, contohnya di sini algoritma yang kita gunakan di payload, contohnya di payloadnya di sini, di header ya, algoritmanya adalah HMAC 256. Berarti di sini saat kita mau membuat signature, kita harus bikin ya menggunakan HMAC 256. Lalu di sini kita bikin base64 URL encoded dari header ditambah titik ditambah base64 URL encoded untuk payloadnya, lalu ditambahkan koma ya. Itu bukan tambahkan koma. Sampai sini ya. Lalu kita ini ya hashing ya menggunakan secret key di sini. Nah, nanti hasilnya jadilah ini. Signature yang ketiga di sini. Nah, bagian yang ketiga. Nah, ini kalau teman-teman nanti coba modifikasi data JSON-nya atau data header-nya, itu otomatis kan signature-nya akan berubah. Harus berubah ya. Contohnya teman-teman tadinya di sini name-nya adalah John Doe, lalu teman-teman ganti jadi Eko. Otomatis si signature ini akan berubah. Nah, kalau teman-teman tidak tahu secret key-nya apa, maka otomatis kita tidak bisa mengubah signature-nya. Karena kita nggak tahu si secret key-nya apa. Nah, jadi makanya JWT aman. Kenapa? Karena kalau teman-teman ubah, contohnya di sini misalnya ya adminnya false tadinya. Teman-teman ganti jadi adminnya true, berharap orang bisa tiba-tiba jadi super admin misalnya. Nggak bisa. Kenapa? Karena signature-nya di sini harus berubah. Sedangkan kita tidak punya secret key-nya untuk mengubah si signature-nya. Nah, jadi kalau teman-teman coba modifikasi, ya isi dari payload itu tidak ada gunanya selama teman-teman tidak punya secret key-nya. Nah, makanya dia harusnya aman. Nah, jadi dia nanti di-put ya bareng-bareng jadi seperti ini. Yang ini adalah header, ini adalah payload, dan yang bagian terakhir ini adalah signature-nya. Nah, jadi nanti bakal panjang ya untuk token JWT ini. Nah, jadi seperti itu ya si JWT token. Jadi teman-teman sekarang sudah tahu format JWT dan gimana cara kerjanya seperti yang tadi saya jelaskan di sini. Oke, berarti sekarang kita langsung implementasikan saja ya di project Golang-nya. Oke, untuk kita implementasi kita nggak perlu manual ya. Kalau manual lumayan PR banget, panjang ya. Kita harus base64 encode, teman-teman harus bikin signature sendiri, implementasi algoritmanya sendiri, dan lain-lain. Nah, untungnya sudah ada library-nya. Kita bisa lihat di sini ya. Ini library untuk hampir semua bahasa pemrograman di sini. Teman-teman tinggal cari Golang misalnya. Nah, di sini ada nih Golang JWT. Nah, ini hampir semua algoritma tuh disupport ya. Nah, kecuali yang ini mungkin nih. Nah, tapi kita akan gunakan yang paling simple dulu ya, yaitu adalah HMAC 256 di sini ya. Jadi HS256 ini. Jadi ini adalah library-nya. Teman-teman bisa lihat Golang JWT. Nah, ini. Berarti yang kita lakukan sekarang kita tinggal tambahkan dependensi ini ke project kita. Oke, kita cek di bagian sini ya, ada ini go-get. Nah, kita akan tambahkan. Oke, udah selesai. Kita cek di Go mode-nya di sini. Sudah masuk ya? Nah, selesai.
Oke, sekarang pertanyaannya gimana cara menggunakan si Golang JWT ini? Oke, kita akan lihat di sini ya usage-nya. Nah, ini adalah usage untuk verify token dan ini di bawah ada usage untuk parsing. Ya, di sini kita lihat ya untuk verifikasi token. Oke, kita akan gunakan yang ini ya, additional claim karena kita mau nambahin data informasi contohnya kayak gini. JWT map claims ya. Oh, di sini kita mau masukin data JSON misalnya kayak user ID-nya siapa, nanti expire-nya kapan misalnya ya. Jadi kita nanti akan coba tambahkan ini. Oke, kita akan lihat di sini pakainya JWT new with claims. Oke, di sini saya akan buat folder util ya di sini sudah ada folder util. Jadi teman-teman silakan kalau belum ada misalnya teman-teman tinggal tambahkan folder baru util. Lalu kita akan buat di sini token util. Oke, kita akan buat struct baru di sini namanya token util. Nanti kita akan buat string ya. Di sini namanya adalah secret key ya, secret key. Nah, tipenya adalah string. Oke, kita akan bikin function new token util. Ini adalah secret key string dan balikannya adalah new token util, token util. Oke, ini berarti return-kan seperti ini. Oke, kita akan bikin sebuah function baru. Namanya adalah ini namanya apa ya? Namanya kira-kira create token deh. Nah, ini parameternya nanti kita pakainya yang ini ya, yang out ya. Ini adalah out. Nanti di sini balikannya dia token ya, jadi string dan juga error. Oke, lalu kita bikin function yang kedua, ini adalah token util juga. Ini adalah parse token ya untuk parsing data tokennya. Di mana di sini kita gunakan token string, balikannya itu berarti model out ya, dan juga error. Oke, selesai ya. Jadi yang ini kita buat dulu nanti ya, tadi itu apa ya, token sama dengan JWT new with claims ya. Nah, di sini kita gunakan JWT HS256 ya. Lalu di sini kita masukin nih claims-nya JWT map claims ya. Nah, saya masukin di sini ID, lalu nanti kita mau masukin expire. Nah, ini misal aja saya mau expire-nya 30 hari gitu ya. Jadi kita gunakan time now add ditambah misalnya time hour dikali 24 berarti 1 hari ya, lalu dikali 30. Jadi 30 hari misalnya. Lalu di sini kita masukinnya yang Unix milis. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah berarti dari token sign menggunakan secret ya. Ini hasilnya adalah resultnya ya, JWT tokennya dan error. Kalau misalnya terjadi error, kita returnkan. Kalau misalnya enggak, ya udah kita returnkan JWT dan juga tokennya. Ini saya perkecil dulu. Nah, udah seperti ini. Oke, sekarang pertanyaannya gimana cara parsingnya? Kita akan cek ya untuk parsingnya. Kita bisa lihat di sini example untuk parsing. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi kita gunakan JWT parse. Ini token JWT-nya. Ini function yang mengembalikan HMAC secret-nya. Ya, kita gunakan byte di sini. Lalu di sini kita tinggal ambil ya token claims ya, yaitu adalah map claims. Lalu kita tinggal ambil contohnya claim foo, claim user ID, claim expire dan lain-lain. Oke, kita akan coba JWT.parse. Ini adalah tokennya ya. Lalu kita bikin function di sini returnnya adalah byte secret key ya. Nah, di sini ini hasilnya adalah apa ya? Parse error. Parse itu apa ya? Objek apa ya? Oh, token ya. Berarti sama kayak tadi. Ini token berarti. Nah, ini kita cek dulu ya. Kalau misalnya errornya tidak sama dengan nil, ya return ya. Oke, kalau misalnya udah, oh ini ada error nih. Errornya apa nih? Oke, ada yang salah kah? Ada parameter ketiga kah di sini? Oh, option ya, tapi kita nggak butuh optionnya.
Oh, sorry, kita butuh option nih. Optionnya itu adalah JWT titik H, sorry, HS256, karena kita algoritmanya HS256. Tapi nggak bisa ya. Kita cek. Nggak perlu sih harusnya. Coba ada yang lain nggak? Kita cek dulu. Enggak sih, kayaknya nggak butuh apa-apa ya. Nah, ini cukup. Oh, udah ya, benar ya. Ini coba lihat errornya apa ya. Ini kenapa error nih? Oh, sorry. Ini di sini udah token. Kenapa saya namanya token lagi di sini? Oh, ini harusnya JWT token ya. JWT token aja. Nah, seperti ini. Nah, ya. Udah benar ya. Oke, berarti di sini tinggal kita ambil claims-nya ya. Lalu kita akan ambil ID dan juga expires-nya. Nah, seperti ini. Ini harusnya kalau kita cek Unix milist itu integer 64 ya. Jadi di sini harusnya integer 64. Nah, seperti ini. Oke. Berarti di sini kita bikin dulu ya. Out ya. Nah, kita ambil. Nah, di sini kita, sebelumnya kita mendingan cek dulu expire-nya. Jadi sebelum kita construct, ngapain ya? Kita mendingan cek ya. Kalau misalnya saat ini ya, itu melebihi dari expire time, ini kita bilang nggak valid misalnya ya. Ini error signature invalid. Bentar, kalau now-nya melebihi expire. Harusnya sih benar. Ini ya harusnya kebalik ya. Expire-nya melebihi ya. Expire-nya melebihi ini. Benar ya, benar, sorry. Kebalik jadinya. Kalau itu berarti expire-nya kurang dari, nah harusnya expire-nya kurang dari Unix milist. Nah, seperti ini. Jadi dia udah expire ya. Kalau udah expire kita balikin ya udah error signature, atau jangan ini deh. Kita pakainya Fiber deh. Fiber unauthorized aja ya. Kita balikin unauthorized. Ini juga sama. Ini Fiber unauthorized. Jadi kalau nggak valid ya kita bilang dia unauthorized. Oke, udah selesai. Kita dapetin ini, tinggal returnkan out nil. Oke, udah selesai ya. Jadi simpel seperti ini. Oke, jadi sekarang kita tinggal modifikasi loginnya. Jadi di bagian use case, user, itu kan ada mana current, ini, nah login ya. Jadi login di sini logiknya kan validasi, habis itu query ke database, pakai username, compare passwordnya. Nah di sini bikin tokennya nih. Nah berarti ini kita tinggal comment ya, saya hapus di sini. Berarti di sini, kita berarti harus tambahin di bagian sini. Ini kita butuh token util ya. Nah ini token util. Nah seperti ini, kita tambahkan di sini parameter baru, token util ya. Berarti di sini kita tambahkan token util. Nah seperti ini. Oke, kita cek lagi. Berarti c titik token util titik create token ya. Nah, di sini kebetulan di atasnya itu user nih, sedangkan kita butuhnya out ya. Jadi di sini kita bisa pakai di sini aja out. ID-nya kita ambil dari user titik ID. Nah, seperti ini. Ini hasilnya adalah token dan error. Kita cek kalau dia error, ya, sorry. Nah, kalau dia error, kita balikin error intrasapa error misalnya ya. Lalu di sini berarti balikannya, ini kita harusnya dikirimnya tokennya ya. Jadi kita bikin user, nah kita kirimkan tokennya. Nah, seperti ini. Oke, udah selesai, kita coba stop. Saya coba running ulang. Oh ya, kita belum nambahin ini ya. Waktu bikin use case-nya, nah di sini kita butuh token util. Berarti di sini kita butuh bikin token util ya. New token util. Oke, nah di sini kan butuh secret key ya. Bagusnya sih nanti teman-teman simpen di configuration. Tapi saya hardcode dulu, misalnya di sini rahasia.
Jangan ada yang tahu. Oke, kita masukin di sini token util. Oke, selesai. Kita coba running lagi. Oke, sukses. Saya akan coba sekarang tes login. Nah, sukses ya. Nah, kita sudah dapat nih JWT tokennya. Nah, jadi udah benar ya. Kalau kita running ulang, harusnya dia berubah lagi. Nah, pertanyaan, coba saya running. Harusnya sih berubah ya. Coba saya copy deh. Saya copy. Nanti saya find ya. Ini kan dapat nih, saya coba running. Saya coba find. Nah, dia nggak dapat ya, berarti berubah. Nah, kenapa ini berubah? Karena signature-nya itu berubah dan juga pilotnya berubah. Karena di sana kita memasukin data expire time. Ya, di sini kita nambahin expire time dan di sini kita masukin dalam bentuk millisecond. Jadi setiap kita login harusnya berubah expire time-nya ya. Dia 30 hari kemudian ya, sampai ke detail millisecond-nya. Oke, berarti kita udah dapat nih tokennya, berarti kita tinggal verifikasi. Verifikasinya itu simple. Kita bisa di bagian middleware ya. Di bagian middleware, itu di out middleware, ini untuk verifikasinya. Jadi ini untuk verifikasinya, itu dia kan cuma verifikasinya ke user use case ya. Ini berarti kita tidak perlu lakukan. Jadi ini kita nggak perlu lakuin. Yang kita lakuin berarti di sini saya tambahkan dulu. Berarti kita butuh token util ya. Tipenya adalah token util. Nah di sini kita tinggal token util. Di sini parse request tokennya. Ini hasilnya token out ya out. Lalu di sini kita cek kalau error ini unauthorized contohnya gitu ya. Nah, habis itu kita masukin ke out di sini. Udah. Selesai ya. Nggak ada yang ini lagi. Berarti saat kita bikin new out di sini, ini kita tinggal tambahin token util. Oke, selesai. Kita coba stop. Saya coba running lagi. Oke, sekarang saya coba tesnya di sini. Saya coba running. Dapatin tokennya. Ini saya coba perbesar dulu. Oke, saya akan copy tokennya, saya pindahin ke sini. Kita running. Oh, error kayaknya ya. Kita cek errornya apa. Kenapa di sini float 64 ya? Kayaknya waktu kita konversi ke dalam JSON-nya, dia tadinya integer 64, dia berubah jadi float 64 kayaknya. Berarti kita perlu konversi di sini ya. Jadi di sini adalah float 64 gitu ya. Jadi di sini tinggal kita konversi integer 64. Nah, seperti ini ya. Oke, saya coba running ulang. Oke, saya coba running lagi ini. Nah, keluar ya, hello echo. Berarti udah benar. Saya coba running lagi berkali-kali, lihat keluar hello echo. Dan kita akan coba berkali-kali ya, untuk memastikan apakah masih query ke database untuk verifikasi tokennya atau tidak. Kita cek. Nah, di sini nggak keluar nih query SQL-nya. Ya. Nah, lihat nggak keluar query SQL-nya sama sekali. Artinya sudah benar, kita sudah berhasil implementasi JWT tokennya. Jadi secara arsitektur, sekarang kita hanya menggunakan yang bagian sini. Ya. Jadi kita menggunakan yang bagian sini aja. Nah, jadi kita tidak lagi menggunakan database untuk verifikasi si JWT tokennya. Nah, tapi untuk membuktikan apakah hasilnya lebih baik, kita akan coba lakukan performance test di materi selanjutnya. Oke, sekarang kita akan lakukan performance test yang kedua ya. Nah, kita tidak akan mengubah scriptnya sama sekali ya. Cuma paling kita ganti yang tokennya. Jadi ini adalah token yang JWT-nya. Kita akan tambahkan ke script ya. Kita ganti di bagian, nah ini authorization ya. Kita ganti di sini menjadi token. Oke, udah selesai. Kita coba running sekarang. K6, run, script. Kita lihat hasilnya. Tadi itu 500.000 ya. Nah, kita akan cek ini dapatnya berapa. Oke, lihat baru 10 detik udah 200.000. Lah, gede banget ya. 15 detik udah 500.000. Nah, ini bisa lebih dari 2 kali lipat yang sebelumnya nih kayaknya. Atau lebih ya. Nah, lihat aja tuh. Sampai
sudah 1 juta request. Berarti jauh banget dengan yang pengecekan database ya. Nah, database itu cuma 500.000 tadi. Ini tanpa database ya. Kita cek di bagian lognya. Nah, ini tanpa query ke database ya. Cuma verifikasi JWT-nya aja. Kita lihat di sini hasilnya. Dua juta, berarti 4 kali lipat lebih kencang. Oke, 2,2 juta. Oke, saya akan copy dan kayaknya sih nggak ada error di bawah 100, di atas 100 millisecond ya. Jadi kayaknya benar-benar aman banget nih kalau kita pakai JWT. Oke, kita copy. Saya akan coba compare ya. Nah, di sini saya mengubah implementasi API token di API yang saya buat. Sekarang saya menggunakan JWT untuk implementasi API tokennya. Bandingkan hasilnya. Oke, kita cek. Nah, udah jadi. Oke, di sini implementasi JWT menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa dibanding simple token authentication ya. Nah, jadi ini bukan simple harusnya ya, database. Database, nah lihat persentil 95-nya itu cuma 7 millisecond. Nah, jadi ini 68% lebih cepat ya. Nah, ini performance comparison-nya ya, respon time-nya kurang dari ini. Nah, ini lihat cuma 7 ya. Nah, ini throughput-nya nih yang jauh banget nih. Request per second-nya sebelumnya itu 7 ribuan, nah ini sekarang 31.000 ya, bayangin. 4 kali lipat. Nah, atau naik 300%. Nah, total request-nya ini 500.000, ini 2,2 juta, termasuk cek per second-nya. Nah, jadi overall pakai JWT itu lebih cepat ya dibanding yang tidak menggunakan. Nah, ini 4 kali lebih cepat ya increase-nya. 76 respon time reduction ya, dari 8 millisecond yang walaupun ini udah kencang, dia jadi ke 1,9 millisecond. Makin kencang lagi. Nah, jadi ini sudah. Jadi ini JWT implementation adalah clear winner, jadi pemenangnya. Kalau dibandingkan pakai database ya. Karena yang tadi ya, secara arsitektur ini lebih simple karena kita tidak perlu tektokan lagi dengan database. Jadi nggak perlu ada koneksi ke database, query database, parsing data dari ORM-nya, dan lain-lain. Makanya ini bakal hasilnya lebih baik. Nah, jadi sekarang kita sudah dapat hasilnya ya ketika kita menggunakan JWT. Kalau gitu apakah sudah cukup kita menggunakan JWT? Sebenarnya sih sudah cukup. Nah, cuma ada salah satu masalah ya saat kita menggunakan JWT. Nah, kita akan lihat di materi selanjutnya. Oke, sekarang kita akan implementasi Redis ya. Oke, pertanyaannya kenapa kita butuh Redis? Nah, kita akan bahas dulu tentang masalah saat kita menggunakan JWT. Nah, kalau terjadi token takeover, artinya token JWT-nya itu diambil sama orang lain, ya. Misalnya JWT-nya dicuri kah, atau teman-teman pakai network internet publik, tiba-tiba yang buat networknya atau buat wifi publiknya itu misalnya orangnya nggak bertanggung jawab gitu ya, ngambil data orang lain, artinya JWT token itu bisa diambil sama orang lain. Nah, hal ini kenapa? Karena JWT token tidak disimpan di database, sehingga kita tidak bisa meng-kick token tersebut. Jadi selama tokennya sudah valid ya, contohnya kayak tadi, jadi misalnya token JWT ini kan valid ya, misalnya ini valid nih. Nah, tiba-tiba kalau yang kita bikin tiruan itu kan nggak bisa ya. Nah, tiba-tiba token ini dicuri sama orang. Jadi ada orang lain contohnya yang mencuri token kita. Nah, artinya ini saat request ke sini itu dianggapnya valid. Kenapa? Karena tokennya memang valid. Karena itu token asli kita cuma dicuri sama orang. Nah, itu problemnya. Bisa di-kick nggak? Nah, sayangnya nggak bisa. Kalau di database yang sebelumnya itu kan kalau mau di-kick simple ya. Token di database-nya tinggal dihapus aja, selesai. Nah, kalau ini karena tokennya itu istilahnya itu kalau di konsep adalah stateless ya. Artinya tidak disimpan state-nya atau datanya di server.
Kalau ini yang di atas database itu namanya stateful ya, datanya disimpan di database. Kalau ini adalah stateless, tidak disimpan. Jadi kita agak susah untuk meng-kick si tokennya. Jadi menghapus tokennya tuh nggak bisa. Nah terus gimana solusinya? Ya tungguin sampai expire. Nah expire-nya kan sebulan, berarti selama sebulan itu, orang itu masih bisa login sebagai kita. Nah itu masalahnya. Nah, kita bisa memaksa semua token contohnya dihapus dengan cara secret key-nya diubah. Secret key-nya tadinya A misalnya ya, kita ubah menjadi B. Nah, cuma resikonya adalah semua JWT token berarti tidak akan valid lagi. Jadi orang-orang yang account-nya tidak di take over itu akhirnya ke logout semuanya. Itu problem lagi. Nah, jadi ini permasalahan dengan saat menggunakan JWT token. Oke, jadi kita tahu ya permasalahannya. Jadi kita sudah tahu ya, susah untuk meng-kick tokennya kalau sudah dibuat JWT token. Nah, kalau misalnya ya udah tokennya kita simpan di database aja. Jadi setelah kita verifikasi tokennya, kita cek ke database lagi misalnya ya, apakah ada atau enggak. Nah, kalau seperti itu nanti problemnya adalah performance-nya kayak yang di awal lagi, turun drastis ya, dari yang tadinya 2 juta ya, request-nya turun lagi ke 500.000. Kenapa? Karena masih perlu database. Nah, itu problemnya lagi. Jadi, balik lagi ke solusi pertama jatuhnya. Nah, itu jadi lebih lemot lagi dibanding yang solusi menggunakan JWT. Nah, solusi lain selain kita menggunakan database yang tadi contohnya, nah, solusi yang bisa kita lakukan tanpa harus membebani database utamanya, tapi tetap dapat performa yang lebih baik, contohnya kita bisa memanfaatkan Redis. Jadi, setelah orang itu login, lalu kita buat JWT-nya kita akan simpan di Redis. Nanti selanjutnya, ketika orang itu melakukan verifikasi tokennya, setelah verifikasinya valid, kita cek lagi ke Redis. Datanya ada atau enggak. Kalau ada, kita anggap masih valid. Kalau ternyata tidak ada, ya misalnya kita hapus nih dari Redis, karena dia di take over misalnya akunnya. Kita hapus dari Redis. Nah, walaupun token JWT-nya dianggap valid ya oleh algoritma JWT-nya, tapi kita anggap nggak valid karena datanya sudah hilang dari Redis. Misalnya seperti itu. Nah, walaupun pasti secara teori, baru kita lihat aja berarti harusnya akan lebih lambat dibandingkan solusi yang kedua. Kenapa? Karena solusi yang kedua itu tanpa bantuan Redis sama sekali. Solusi yang ketiga berarti harus ada bantuan Redis. Artinya, harusnya nanti prosesnya akan ada pengecekan ke Redis. Jadi, secara teori pasti akan lebih lemot ya dibanding solusi yang kedua. Jadi setelah verifikasi kita akan tetap cek ke database Redis. Nah, jadi kita cek ke database Redis. Kalau dia ada, berarti kita lanjutkan ke logiknya. Kalau dia tidak ada, kita anggap dia tidak valid lagi. Nah, tapi harapannya Redis akan lebih kencang dibanding solusi yang pertama, yaitu menggunakan database biasa. Nah, jadi nanti mungkin performa yang ketiga akan turun ya, tapi harapannya masih tetap bagus dibanding solusi yang pertama. Oke, kita akan coba implementasikan berarti sekarang ya, pengecekan tokennya itu ke Redis juga. Oke, kita akan tambahkan dulu ya di aplikasi kita ya, library untuk Redis client-nya di Golang di sini. Nah, kita bisa install di sini. Nah, kita akan coba install. Nah, ini ya, GoGet misalnya, kita akan install dulu di sini. Oke, sudah terinstall ya, kita cek di Gomod di sini. Nah, ini udah ada Redis ya, berarti udah oke. Berarti sekarang kita tinggal implementasikan. Oke, untuk implementasinya sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Jadi ketika token di sini ya, token util, ketika di-create tokennya, jadi setelah kita bikin tokennya, kita simpan dulu ke Redis. Nah, jadi kita buat di sini, contohnya kita bikin Redis client dulu, contohnya seperti ini ya. Nah, nanti dari Redis client itu baru kita set ya. Nah, expire-nya berapa lama ya, kita sesuaikan dengan tokennya. Tokennya kan sebulan, expire-nya kita samakan juga sebulan misalnya ya. Nanti setelah itu kita get untuk mengecek apakah datanya ada atau enggak. Jadi di bagian sini, setelah verifikasi tokennya, kita cek datanya ada atau enggak di Redis. Kalau enggak ada, kita anggap itu expired juga. Oke, kita akan coba cek dulu ya.
Oke, kita berarti bikin di sini Redis client dulu ya. Jadi Redis, Redis ya, tapi ini tipenya adalah titik Redis client. Nah, seperti ini. Berarti di sini nanti kita butuh Redis client ya. Redis client, ini Redis titik client. Nah, seperti ini. Berarti di sini Redis adalah Redis client. Oke, berarti di sini kita setelah JWT-nya sudah dibuat, kita akan gunakan t Redis titik set ya. Nah, kita tambahkan x ya. Berarti ada expire-nya. Nah, di sini ini butuh konteks ya. Nah, kita akan berarti tambahkan di sini parameter yang kedua adalah ctx ya. Ini adalah konteks. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini kita tambahkan ctx, Lalu di sini key-nya. Key-nya apa? Kita pakai JWT token aja. Key-nya adalah JWT token. Value-nya apa? Ini bebas ya. Kita nggak butuh ini karena kita cuma mau ngecek aja. Tapi biar lebih gampang, saya masukin di sini username-nya. Jadi nanti kalau kita mau nge-kick itu, kita bisa yang cek value-nya username si ini, kita kick misalnya kayak gitu. Jadi di sini kita gunakan out.id. Lalu di sini expiration-nya. Nah, contohnya di sini kita berarti time titik hour ya dikali sama ya 24 dikali 30 ya, sama. Berarti ini 1 bulan. Nah, ini result. Oke, kita cek result-nya. Nah, kalau misalnya dia error, kita return-kan ya, kalau enggak. Nah, ini sebenarnya result-nya kita nggak butuh sih ya. Jadi ini kita ignore aja. Oke, ini error-nya apa? Ini. Nah, oke, selesai ya. Berarti kita pastikan nanti setelah login, itu datanya harus ada di Redis ya. Oke, berarti setelah itu, ketika verifikasi ya, parse tokennya, berarti pertama kita parsing dulu, sudah selesai parsingnya. Nah, kita cek expire-nya ya. Nah, setelah itu, sebelum kita return-kan si data ini, kita cek di Redis. Jadi kita cek di Redis. Jadi caranya kita tinggal get aja. Jadi, ada exist nggak ya? Kita coba cek dulu deh. t.redis exist. Ada exist ya. Jadi kita cek kalau ada exist berarti ya. Ini konteks ctx konteks exist. Nah, di sini ctx. Lalu ini JWT token result. Nah, kita cek ini result-nya. Kalau misalnya dia error, kita return-kan ya. Lalu di sini result-nya itu apa? Tipenya apa ya? Tipenya integer ya. Kalau result-nya if result-nya sama dengan 0, berarti nggak ada ya. Kita balikin langsung error unauthorized. Seperti ini. Jadi kalau tidak ada di database ya kita langsung di Redis ya. Kita langsung balikin unauthorized saja. Nah, ini kalau nggak bisa connect ke Redis, balikinnya bebas ya. Contohnya di sini berarti error biasa. Oke, selesai. Berarti kita tinggal tambahkan Redis client ya saat pembuatan tokennya. Kita cek pembuatan token di sini. Nah, ini teman-teman silakan bikin Redis client ya. Teman-teman bagusnya sih nanti bikin sebagai configuration dulu ya. Nah, tapi saya biar lebih cepat saya bikinnya di sini aja. Jadi di sini tinggal Redis client sama dengan Redis titik new client ya. Ini apa parameternya? Option ya. Nah, kita cek ada optionnya apa aja sih. Ini address password DB. Nah, ini saya akan paste. Passwordnya nggak ada kebetulan di laptop saya. Nah, ini udah kita samain. Seperti ini. Oke, di sini kita tambahkan Redis client. Oke, udah selesai ya. Jadi kita tinggal coba jalankan ulang. Saya coba start lagi. Kita akan coba login ulang ya. Ini error nih. Errornya di mana? Di sini kita sekarang butuh konteks ya. Saya coba perbaiki dulu di sini. Ini ctx ya. Lalu di middleware juga sama, kita butuh konteks di sini. Mana nih? ctx titik user context. Nah, selesai ya. Jadi di user use case-nya kita waktu create token butuh konteks. Waktu ini juga parse token kita butuh konteks juga. Oke, udah selesai. Kita coba running ulang lagi.
Oke, udah selesai. Sekarang saya coba running. Saya coba login. Nah, kita dapat token di sini. Saya akan coba cek di Redis ya. Saya akan coba exit dulu, Redis CLI, get. Nah, dapat ya, echo. Nah, sekarang saya coba cek pakai token yang tadi. Oke, saya ganti, get, keluar hello echo ya. Nah, sekarang saya coba hapus dari Redis. Jadi saya delete si tokennya. Oke, saya coba get lagi, nil ya, berarti kosong, emang nggak ada. Kita coba. Nah, dia dapatnya unauthorized. Jadi walaupun JWT-nya valid, tapi karena di Redis tidak ada, jadi dia balikannya unauthorized. Nah, berarti sudah benar ya. Berarti kita tinggal login lagi. Ini JWT yang baru, kita baru bisa pakai yang JWT yang baru. Nah, jadi sekarang ketika ada masalah account takeover, sesimpel kita tinggal hapus di Redis aja. Nah, jadi lebih itu ya, secara teori harusnya bakal lebih kencang karena Redis basisnya in memory dibanding database MySQL ya. Nah, tapi untuk lebih benar atau enggaknya, kita perlu lakukan performance test lagi. Dan di next, kita akan coba lakukan performance test lagi. Oke, sekarang kita akan implementasikan performance test yang ketiga. Oke, ini tokennya ya. Kita akan ganti di script ya, menggunakan token yang baru yang sudah ada di Redis. Oke, ya. Kita akan lihat hasil dari performance testnya. K6 run script. Kita lihat hasilnya. Oke, sudah 100.000. 200.000. 300.000. 400.000 ya. 500 berarti sudah lewat dari yang database ya. Database tadi cuma 500.000. Nah, ini belum setengahnya ada, udah 500.000. Artinya better ya dibanding yang pertama. Tapi sepertinya memang tidak akan better dibanding yang kedua ya, yang cuma menggunakan JWT atau yang stateless. Ini masih stateful karena dia disimpan di database. Cuma ini 2 kali lipat lebih better ya, udah lewat 2 kali lipat nih. Apakah bisa 3 kali lipat? Kita cek. Yap, hampir 3 kali lipat ya. Hampir 1,5 juta request. Kalau yang tadi kan 2 juta request ya. Jadi overall memang turun ya dari yang stateless, tapi harusnya ini masih tetap 3 kali lipat lebih bagus dibanding yang pertama. Kita coba compare di sini. Tes pertama, token manajemen menggunakan database. Tes kedua, token manajemen menggunakan JWT. Sekarang ini hasil tes ketiga ya. Menggunakan JWT dan Redis. Bandingkan hasilnya. Kita akan lihat. Tapi dari sini kita sebenarnya udah tahu ya, bahwa yang paling baik itu yang solusi kedua. Tapi kita tahu karena dia tidak menggunakan database sama sekali ya. Nah, jadi udah pasti. Nah, kita akan lihat hasilnya. Oke, di sini ada yang aneh sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kenapa di sini ada best performernya yang JWT Redis? Oke, di sini kita bisa lihat, oh enggak, maksudnya itu ini ranking kedua ya, ranking kedua nih. Jadi yang pertama ini ya, JWT only, champion, JWT Redis, strong second ya, yang kedua. Database ya, baseline-nya. Oke, jadi di sini yang pakai database token, itu average response time-nya 8 ya. Ini turun ke 2 millisecond, dan ini turun ke 3 millisecond. Overall masih tetap better ya menggunakan Redis.
3 milisecond doang. Nah, mediannya ya, ini 1, ini 2, dan yang paling penting itu sebenarnya di ini nih, ya. Di persentil 95, artinya 95% itu ini maksimal. Berarti yang lainnya itu di bawah ini semua. Nah, ini 95 persentilnya itu di 22 milisecond. Jauh ya yang banding ini. Ini di 5,7 dan ini 7 milisecond. Berarti 95% itu di bawah 7 milisecond. Nah, dan maksimalnya ini 73, ini maksimalnya 64. Nah, ini ada yang 200, artinya kita fail ya. Karena kan kita pengen di bawah 100 milisecond. Berarti yang ini 2, itu masih di bawah 100 milisecond. Jadi ini masih baik. Nah, ini juga minimal ya, di 0,0 dan seterusnya. Oke, kita lihat throughput-nya. Jadi di sini request per second-nya itu 7.000, ini di 31.000, dan ini di 21.000. Masih better jauh ya, 3 kali lipat dibanding yang database. Total request-nya di 500.000, ini 2,2 juta, dan ini hampir 1,5 juta. Jadi ini masih better ya, ini hampir 200% lebih cepat dibanding menggunakan database. Nah, per second-nya ini di 23.000, ini 95, ini di 65.000. Nah, jadi seperti itu. Jadi dari hasil ini kita bisa tahu nih sekarang ya. Nah, di sini juga kelihatan nih success rate-nya ini 99,9, tapi kalau yang ini 100%, ini 100%. Ini ada fail atau gagal di atas 100 milisecond itu sekitar 675, kalau ini 00 semua. Oke, jadi kita bisa tahu ya sekarang. Nah, jadi di sini validation speed-nya ini fastest ya, ini medium. Ini scalability-nya excellent, good ya. Flexibility-nya ini low ya, ini high, ini flexible nih ya. Karena dia bisa di-kick dari database-nya. Nah, revocation nih ya. Ini si Cloudy-nya tahu nih. Kalau di-kick-nya gampang, ini bisa immediate, ini not possible, nggak mungkin bisa di-kick ya. Ini immediate juga bisa. Nah, memory usage-nya mungkin ini low ya. Nah, tapi ini high ya, karena kalkulasinya semuanya di memory. Dan ini juga high ya, karena ada JWT-nya juga. Nah, overall ya udah, ini hasilnya. Jadi, kita sekarang udah dapat ya report-nya. Nah, di sini, ya udah sih, itu aja ya. Nah, jadi kita sekarang udah tahu nih. Nah, jadi ini yang banyak digunakan kalau teman-teman banyak ngelihat di perusahaan-perusahaan besar juga ngelakuin hal yang sama. Jadi orang banyak menggunakan JWT sebagai token manajemennya, tapi untuk memastikan bahwa JWT tersebut bisa di-kick, mereka biasanya akan simpan juga di database. Nah, cuma karena request ini selalu dicek tiap ada request masuk, jadi kalau requestnya banyak kayak tadi 1 juta request, maka akan mengecek 1 juta request juga. Nah, mereka kebanyakan perusahaan itu dibanding nyimpan di database, which is pasti bakal slow, maka akan disimpannya di in-memory database seperti Redis. Nah, jadi ini salah satu implementasi Redis ya di dunia nyata, yaitu mengkombinasikan JWT dan juga session manajemennya di Redis. Oke teman-teman, selesai sudah ya materi tentang Redis dan juga Golang ya, di mana di sini kita sudah selesai studi kasus untuk implementasi JWT session ya, di mana kita gunakan Redis sebagai bantuan untuk session manajemennya. Nah, jadi ini banyak digunakan ya di dunia nyata, jadi teman-teman juga bisa mulai implementasikan di tempat teman-teman kerja atau di project API teman-teman ya untuk token manajemennya. Oke, jadi di materi untuk project Golang dan juga Redis itu nanti akan saya terus tambahkan ya studi kasus nyata di dunia nyata tuh penggunaan Redis itu seperti apa gitu ya. Jadi banyak orang yang kurang tahu ini penggunaan Redis seperti apa. Nah, salah satunya kita sudah pernah bahas di 2 materi ya. Pertama untuk caching data ya. Nah, yang kedua untuk yang JWT token. Nah, nextnya masih banyak materi yang akan kita bahas di kelas Golang Redis ini. Oke, kalau teman-teman ada kritik, saran, atau pertanyaan, teman-teman bisa masukin di kolom komentar ya, atau bisa diskusi juga di Discord-nya Programmer Zaman Now. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Salam Programmer Zaman Now. Bye-bye.